Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 5 tentang metode dan teknik analisis laporan keuangan pemerintah. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Heni Yusliati SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan sektor publik. Adapun anggota kami terdiri dari Faiza Tasyaki Nabila, Gia Ananda, dan Muhammad Zaki Akbar Putra Iwata. Baiklah, kita akan mulai dari materi pertama, yaitu pendahuluan. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Sistem pengukuran kinerja pemerintah adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Pertama, pengukuran kinerja pemerintah dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan. Kedua, pengukuran kinerja pemerintah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, pengukuran kinerja pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban, akuntabilitas publik dan memberikan komunikasi kelembagaan. Selanjutnya ada pokok-pokok isi. Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila dipertandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau dipertimbangkan dalam alat-alat pembanding lainnya. Metode analisis laporan keuangan pemerintah. Dalam praktik, secara umum terdapat 2 macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis yang pertama ada analisis horizontal, perubahan proporsi antar periode. Metode analisis horizontal dikenal juga dengan metode analisis dinamis. Metode ini menganalisis laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Salah satu teknik yang dipakai dalam metode ini adalah comparative financial statement. Analisis perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan unsur-unsur laporan keuangan suatu periode dengan periode lainnya. Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antar satu periode dengan periode berikutnya. Oleh karena itu, analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan, trend analisis. Secara umum, dari hasil analisis ini akan terlibat antara lain angka-angka dalam rupiah, angka-angka dalam persentase, kenaikan atau penurunan jumlah rupiah, dan kenaikan atau penurunan dalam persentase. Selanjutnya, analisis vertikal atau proporsi laporan keuangan dalam suatu periode. Metode analisis vertikal dikenal juga dengan istilah metode analisis statis, karena hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun atau periode yang sama, sehingga memperlihatkan presentase suatu pos terhadap pos lainnya. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan hanya untuk satu periode laporan keuangan dengan cara melakukan antara akun-akun yang ada dalam satu periode pelaporan keuangan. Menurut Mahmudi tahun 2016, ada 2 metode dalam analisis vertikal ini, yaitu pertama, analisis common size financial statements. Analisis ini dilakukan dengan menunjukkan pos-pos dalam laporan keuangan sebagai presentase dari pos dasar atau pos dengan nilai 100%. Contohnya, 1. Analisis atas akun yang ada di neraca. 2. Analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran atau LRA. 3. Analisis atas akun yang ada di laporan arus kas. Dan keempat, analisis atas akun yang ada di laporan operasional atau LO. Yang kedua, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara 2 pos atau akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Menurut Hanafi dan Halim, analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Likuiditas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang atau kewajiban jangka pendek. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. 2. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio utang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. 3. Leverage, untuk mengukur perbandingan antara ekuitas modal dengan total utang. Dan yang keempat, kemandirian, untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teknik analisis laporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi, teknik analisis laporan keuangan meliputi analisis perubahan laporan keuangan, analisis presentase per komponen, analisis tren, analisis varians atau selisih,
selisih, analisis rasio, analisis sumber dan penggunaan dana, serta analisis ketaatan terhadap peraturan. Analisis perubahan laporan keuangan. Analisis perubahan laporan keuangan yaitu teknik analisa yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos yang sama dari dua laporan keuangan dengan periode yang berlainan. Tujuannya untuk mengetahui perubahan dari periode ke periode yang lain. Sebagai contoh, membandingkan pos pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang diperoleh selama tahun 2020 dengan PNBP yang diperoleh selama tahun 2019. Pos belanja pegawai tahun anggaran 2020 dibandingkan dengan belanja pegawai tahun anggaran 2019. Selanjutnya yaitu analisis persentase per komponen, yaitu suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total. Contohnya yaitu belanja pegawai selama 1 tahun anggaran 3 miliar yang terdiri dari gaji 1 miliar, honorarium 1,5 miliar, lainnya 0,5 miliar. Angka ini memperlihatkan bahwa besarnya gaji hanya 1/3, sedangkan honorarium mencapai 1/2 atau setengah atau 50%. Angka sudah memberikan sinyal adanya kelemahan atau kesalahan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun contoh lainnya yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada analisis tren. Analisa tren juga disebut analisis time series. Analisis time series yang salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan suatu keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang. Analisis tren dapat menentukan bagaimana kecenderungan melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan pemerintah. Salah satu cara yang populer dalam melakukan analisis tren adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Anda harus menghitung rasio minimal 2 tahun terakhir, karena perbandingan rasio tidak berarti kecuali Anda memiliki sesuatu untuk membandingkannya dengan data tahun yang lain. Analisis tren akan lebih bagus lagi jika Anda memiliki dan menggunakan data rasio keuangan lebih dari 2 tahun. Berikut gambaran dari contoh analisis tren. Baiklah, selanjutnya itu ada analisis varians atau selisih. Analisis varians pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu selisih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang perlu dianalisis lebih dalam adalah terhadap selisih yang tidak menyenangkan. Aspek penting yang mendapat perhatian dalam analisis varians ini adalah 1. Menentukan tingkat signifikan selisih anggaran. Apakah selisih anggaran dengan realisasi dinilai signifikan atau tidak? Jika tidak, maka bisa diabaikan, tetapi jika dianggap signifikan, maka perlu dianalisis lebih lanjut. Yang kedua itu menentukan tingkat varians atau selisih anggaran yang bisa ditoleransi. Berapa besar penyimpangan anggaran yang masih dianggap dalam batas wajar. Dan yang ketiga yaitu mencari penyebab terjadinya selisih anggaran. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.